Halo semuanya, kenalin aku, Kadek Radha Permana, NIM 180856150. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang penugasan dari pemrosesan bunyi digital yang telah di-upload pada Oase, dan aku akan coba jelaskan pada video kali ini. Jadi kita akan langsung saja ke soal yang pertama. Jadi untuk soal yang pertama, kita akan pergi ke freesound.org dan kita akan mengunduh sampel suara berupa musik, ucapan, ataupun suara lain yang memiliki nada yang jelas. Dan kita akan menentukan segmen mana yang kira-kira setengah detik untuk kita coba buat. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dan memplot spektrum segmen yang telah kita pilih. Dan kita akan melihat hubungan yang dapat kita lakukan antara warna suara dan struktur harmonik yang kita lihat dalam spektrum. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan high pass, low pass, dan band stop untuk menyaring beberapa harmonik. Kemudian kita akan konversikan spektrum kembali menjadi gelombang dan kita akan coba untuk dengarkan bagaimana suara itu berhubungan dengan perubahan yang telah kita buat. Oke, ini hasilnya, dan untuk codingannya itu ada di sini. Nah, ini merupakan codingan. Jadi ini saya dapatkan pada repository Git, dimana sudah ada dalam bukunya juga. Jadi saya dapatkan di sini. Itu di github.com, Alan Doni dan TDSP. Saya dapatkan sini untuk repository-nya untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Jadi kalian bisa lihat nanti di sini. Oke, untuk codingnya, yang pertama kita akan mengimport modul yang kita butuhkan. Jadi di sini saya menggunakan beberapa fungsi untuk membedakan antara mana yang dia sudah menggunakan filter, mana yang belum. Jadi untuk yang pertama kita akan mengimport modul yang kita butuhkan, dan tentunya yang kedua kita akan membuat variabel konstan untuk file sound yang telah kita cari tadi dalam freesound.org, di mana saya menggunakan soundbell 440 Hz .web, dan saya menentukan waktu mulainya itu dari detik ke 1, dan waktu sampelnya saya 0,5 detik ataupun setengah detik teman-teman. Untuk cut off-nya gitu, batas frekuensinya itu 2000 dengan toleransi 0,01. Dan selanjutnya kita akan memplot file WAV, di mana file tersebut akan kita buatkan segmen. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus mencari yang konstan. Jadi saya cari 200 detik dari 0,5 detik ke detik 1, dan tentunya segmen tersebut saya akan konvert menjadi spektrum, dan nilai tersebut dipindahkan untuk fungsi yang lain. Dan ini merupakan fungsi untuk memperlihatkan spektrum dari 0,5 detik yang telah saya bilang tadi. Nah, untuk hasilnya itu yang ini, spektrum file biasa. Oke, next. Dan setelah kita melihat hasilnya tadi, itu pun hasil tabelnya, hasil spektrum yang biasa ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan high pass, low pass, dan band stop untuk melihatlah bagaimana sih pengaruhnya terhadap spektrum-spektrum yang perbandingannya. Oke, kalau misalkan teman-teman lihat di depan, itu saya sudah membuat ini merupakan spektrum yang tanpa filter. Jadi tidak ada yang aneh di sini dengan plot color yaitu berwarna hitam. Dan selanjutnya untuk yang kedua itu filter yang low pass. Nah, di sini yang low pass teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sama. Dan untuk ini yang untuk high pass saya kasih warna merah, untuk yang low pass saya kasih warna hijau. Dan untuk yang band filter itu ini merupakan pembatas-pembatasnya 1000 dan 3000 band stop. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi kita akan lihat perbedaan-perbedaan dari gambar spektrum-spektrum yang telah kita buat tadi. Dan yang pertama teman-teman, ini yang normal, suara yang normal. Itu adalah suara yang normal, dan kan ini adalah suara yang high pass. Nah, di sini high pass ini berarti dia menghilangkan frekuensi di bawah 1000. Teman-teman bisa lihat di sini. Frekuensinya besar-besar semuanya, 5000, 10000, 15000. Jadi suaranya lebih melengking seperti itu. Dan untuk low pass sendiri, nah ini kebalikan dari high pass teman-teman. Kalau misalkan tadi di atas 1000 yang dinyaringkan, dan di bawah 1000 tuh kayak seperti dihilangkan. Nah, di low pass sendiri ya kebalikannya,
di bawah 1000 yang dia lebih nyaringkan. Jadi dia suaranya itu lebih redam dan lebih gelap. Seperti itu suaranya. Nah, untuk band stop sendiri dia seperti yang saya bilang tadi, dia ada pembatas. Di mana batasan yang saya gunakan di sini adalah 1000 dan 3000. Sehingga suaranya sebenarnya masih mirip dengan suara normal, tapi karena dia ada batasan cut off-nya jadi dia berbeda. Seperti itu. Nah, di sini analisisnya adalah kita bisa melihat hubungan timbre dengan harmonik, di mana suara memiliki warna nada timbre yang berbeda-beda. Tentunya pada spektrum yang dihasilkan di atas itu setiap harmonik fundamental 440 Hz, 880 Hz, dan seterusnya itu akan menghasilkan warna yang berbeda-beda tergantung dari frekuensinya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan low pass, nah seperti yang saya bilang tadi, low pass dengan cut off 1000 dan faktor 0,01. Jadi frekuensi yang di atas 1000 itu dihilangkan. Jadi yang tersisa itu hanya frekuensi yang di bawah 1000, sehingga efeknya akan terdengar lebih teredam dan gelap. Sedangkan pada fungsi high pass sendiri itu sebaliknya. Sedangkan yang pada awal tadi kan saya bilang high pass itu kebalikan dari low pass, sebenarnya sama saja seperti itu. Jadi frekuensi yang di bawah 1000 yang malah dihilangkan. Jadi yang tersisa itu di atas 1000. Jadi suaranya itu lebih melengking. Nah, pada frekuensi band stop itu frekuensi yang dihilangkan adalah cut off antara 1000 dan 3000. Nah, oke, jadi itu merupakan soal yang pertama. Oke, kita akan ke soal yang kedua, di mana soal yang kedua itu mensintesis sinyal menjemuk dengan membuat scene signal dan objek cos signal dan menambahkannya. Tentunya kita akan mengevaluasi sinyal itu untuk mendapatkan wave, dan kita akan coba dengarkan, dan kita akan menghitung spektrum dan plotnya. Apa yang terjadi jika kamu menambahkan komponen frekuensi yang bukan kelipatan dari fundamental. Jadi ini source code-nya, dan ini merupakan hasilnya. Oke, kita ke kedua. Nah, sama seperti sebelumnya, ini merupakan source code dari soal yang kedua, di mana saya sudah membagi menjadi beberapa, yaitu ini merupakan modul yang akan kita gunakan. Dan untuk yang pertama, saya akan membuat gelombang cos. Jadi ini merupakan gelombang cos yang akan saya buat, di mana saya menggunakan frekuensi 440, 880, serta 1320 dengan amplitudo sebesar 1, 0,5, 0,5 dengan offset ketiga-tiganya itu 0. Nah, untuk gelombang cos itu hasilnya akan menjadi seperti ini dengan suara. Oke. Dan selanjutnya kita akan membuat gelombang sin. Nah, gelombang sin sendiri itu saya buat dari frekuensi 880. Itu berbalik dengan gelombang cos yang dari 440. Jadi gelombang sin saya buat dari 880 ke 220 dengan amplitudo 0,5, 1,0, 1,5 dan offset sama-sama 0. Nah, untuk suaranya akan menghasilkan seperti ini. Suara-suara yang kalau kita bisa dengarkan, jadi suara yang sangat-sangat berbeda antara cos dan gelombang sin. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan frekuensi sin yaitu 2200. Jadi di sini sin signal plus sama dengan ting DSP dan cos signal itu frekuensi 2200 dengan amplitudo 1. Jadi ini kita mix sin dan cosnya, serta inilah hasil dari gelombang sin dan cos yang telah kita campur. Nah, jadi sudah terdengar perbedaannya dari cos dengan gelombang seperti ini dari sin, dan kita gabungkan dan kita tambahkan frekuensi sin 2200. Oke, dan setelah kita analisis dan ketika kita tambahkan sinyal dengan frekuensi 2200 dan bukan kelipatan 200, bunyi yang dihasilkan akan bergetar serta sumbang. Jadi penambahan sinyal sin dan cos menjadikan suara menjadi berbeda dari sebelumnya, tetapi suara masih seperti itu suara. Namun ketika penambahan komponen frekuensi yang bukan kelipatan fundamental suara terdengar seolah-olah double atau terbayang. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini dia. Jadi suaranya itu akan double dan seolah-olah saja sih double dan terbayang seperti itu. Oke, itu soal yang kedua, dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal yang ketiga.
Jadi soal yang ketiga adalah kita akan menuliskan fungsi yang disebut dengan stretch, di mana ini akan membutuhkan sebuah wave dan peregangan, serta kita akan mempercepat dan memperlambat gelombang tersebut dengan memodifikasi TS dan frame rate-nya. Jadi kita dapat petunjuk di sini nih, yaitu seharusnya hanya mengambil 2 baris kode. Oke, kita lihat Q3. Untuk yang tadi untuk ini baris kode ini teman-teman ya, hanya mengambil 2 saja. Untuk suara normalnya ini, dan suara terstretch itu yang ini. Jadi untuk sebelumnya ada codingan berupa seperti ini, yaitu untuk menambahkan efek stretch. Nah, untuk perbedaannya teman-teman bisa dengarkan di sini pada suara normal. Sedangkan suara yang sudah terstretch ya, ada perbedaan suara di sana, di mana pada suara normal dia lebih rendah daripada suara yang terstretch seperti itu. Oke, itu soal yang ketiga teman-teman. Dan untuk hasilnya teman-teman bisa lihat di sini. Sebenarnya masih sama, masih mirip sekali untuk gambar di sini. Namun suara yang dihasilkan sudah berbeda karena rantangannya yang di bawah ini pun sudah berbeda, walaupun pada dasarnya ada terjadi, ya istilahnya masih terjadi kemiripan suara lah antara suara normal dengan suara stretch. Tapi terdapat perbedaan suara yang sangat jelas kalau misalkan kita dengarkan dengan headphone. Oke, next kita akan melanjut ke soal yang keempat. Jadi kita akan membuat sebuah sinyal persegi pada 1100 Hz dan kita akan buat gelombang yang mengambil sampelnya pada 10.000 frame per detik. Jadi kita akan memplot sebuah spektrum dan kita akan melihat bahwa sebagian besar tersebut adalah alias. Jadi akan saat kita mendengarkan, apakah kita akan mendengar harmonic alias. Jadi untuk shortcode-nya adalah seperti itu teman-teman. Ini shortcode-nya dan ini merupakan hasilnya, outputnya. Jadi kalau coba kita dengarkan, nah di sini kalau misalkan teman-teman dengar ada suara yang sepertinya tidak menyatu teman-teman. Karena kalau misalkan kita analisis teman-teman, sebenarnya harmonic gelombang ini harusnya ada pada 3300, 5500, 7700 dan 1900. Namun pada gambar itu puncaknya di 1100 serta di 3300. Jadi seperti yang kita harapkan, puncak ketiga itu seharusnya ada di 4500. Tetapi pada dasarnya ada sedikit perbedaan di sini teman-teman. Sebenarnya puncak yang ketiga itu di 4500, bukan 5500. Jadi ada sedikit penyelewengan di sini. Dan puncak keempat itu ada di 2300, bukan 7700. Dan ketika kita melihat lebih dekat, puncak yang seharusnya pada 9900 itu ada pada 1100 Hz. Dan apa sih sebenarnya yang terjadi di sini? Jadi masalahnya adalah ketika kita mengevaluasi sinyal pada titik waktu tertentu, kita akan kehilangan informasi tentang apa yang terjadi pada sampel. Jadi untuk komponen frekuensi rendah itu nggak bakal ada masalah. Tapi karena kita memiliki banyak sampel per periode, kita akan mengambil sampel dari 5000 ke 10.000 bingkai per detik. Kita hanya memiliki 2 sampel per video. Tapi ternyata suaranya itu cukup dan pas-pasan dan frekuensinya lebih tinggi, ternyata tidak seperti itu. Jadi terdapat istilahnya tidak kesesuaian lah di sini antara yang seharusnya seperti ini, tapi hasilnya menjadi seperti ini. Seperti itu teman-teman untuk soal yang nomor 4. Jadi memang kalau misalkan kita cari di internet itu, dapatkah Anda mendengar harmonic alias? Itu sepertinya ada keraguan di sini, apakah ada harmonic alias atau tidak. Oke, untuk yang terakhir soal yang nomor 5. Jika Anda memiliki objek spektrum
spektrum dan cetak beberapa nilai pertama dari spektrum Fs. Anda akan melihat bahwa nilai tersebut dimulai dari 0. Jadi spektrum Hs adalah besar kemudian dengan frekuensi 0. Tapi apa artinya itu? Dan kita akan melakukan eksperimen di sini. Sinyal segitiga dengan frekuensi 440, gelombang 0, durasi 0,1 detik, bentuk gelombangnya seperti apa. Kita buat objeknya, kita cetak spektrumnya, berapa amplitudenya. Terus yang terakhir itu buat gelombang dari spektrum yang dimodifikasi. Oke, kita akan ke yang 55. Nah, tadi kan kita disuruh membuat sebuah triangle signal ataupun sebuah sinyal segitiga. Jadi untuk membuatnya kita hanya perlu membuat ini, yaitu dengan ketentuan tadi 440 Hz frekuensinya dengan durasi 0,01. Oke, berarti sudah sesuai ya di sini ya. Oke, ini menjadi gambarnya. Dan selanjutnya kita akan membuat objek spektrum dan cetak spektrum Hs-nya. Kita ditanyakan berapa sih amplitude dan fase komponen ini. Ternyata untuk amplitude fasenya itu adalah sebesar ini. Dan selanjutnya kita akan menggabungkan, itu kita mengatur spektrum Hs ini menjadi 100. Dan kita akan buat gelombang dari spektrum yang dimodifikasi dan plot itu apa efek operasi pada bentuk gelombang. Nah, yang tadi gelombang yang pertama itu bentuknya seperti ini teman-teman. Itu kalau misalkan teman-teman lihat itu yang gambar di bawah yang red. Nah, selanjutnya kita akan mengubah spektrum Hs-nya menjadi 100 sehingga terjadi perubahan. Yang awalnya kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini merupakan gambarnya, dan setelah kita ubah spektrum Hs-nya menjadi 100 dan kita ubah menjadi warna merah, kita lihat perubahannya menjadi seperti ini teman-teman. Terdapat dua buah gelombang seperti itu, dimana kalau misalkan kita lihat sama dia spektrumnya yang teratas dan terbawah. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga saya yang masih belajar ini masih perlu banyak belajar teman-teman. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan jadi tidak ada pembuka ya, apa. Terima kasih banyak sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.